Halo semuanya, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya. Ini pembahasan terakhir terkait perusahaan jasa sebelum akhirnya nanti kita masuk ke perusahaan dagang. Oke. Nah, ini kita akan menyelesaikan siklus akuntansi. Ya, di bab 4 ini kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan siklus akuntansi. Jadi kalau di pembahasan sebelumnya sudah dibahas tentang pembuatan jurnal penyesuaian atau adjusting journal. Nah, tahap selanjutnya itu adalah memasukkan jurnal penyesuaian itu ke dalam yang namanya neraca lajur. Kemudian nanti akan ada proses penutupan buku dan seterusnya. Kita lihat saja. Pertama kita akan mempelajari tentang neraca lajur, bagaimana langkah-langkah pembuatannya, kemudian dari neraca lajur itu bagaimana kita menyusun laporan keuangan dan memasukkan ayat jurnal penyesuaian. Lalu setelah itu kita akan melakukan penutupan buku atau membuat ayat jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup. Kemudian jika diperlukan kita akan juga membuat yang namanya jurnal balik atau jurnal koreksi, dan kita akan melihat apa-apa saja isi dari neraca atau laporan posisi keuangan. Neraca lajur itu adalah formulir dengan banyak kolom, ya, memang akan banyak kolom yang nanti kalian buat ketika membuat yang namanya neraca lajur. Banyak kolom yang digunakan dalam proses penyesuaian dan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur itu bukan catatan akuntansi yang permanen dan ada 5 langkah untuk membuat neraca lajur. Nah, penggunaan neraca lajur ini sebenarnya adalah sebuah pilihan. Jadi sebenarnya dalam kenyataannya atau realita ketika kita membuat laporan keuangan, kita tidak selalu harus membuat neraca lajur. Oke. Nah, bentuk neraca lajur kira-kira seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 kolom yang perlu disediakan. Yang pertama untuk kolom untuk mengisi atau menuliskan nama-nama akun, dimulai dari kas, piutang usaha, kemudian persediaan, perlengkapan, kemudian akan ada mesin atau tanah, bangunan, dan lain-lain, sampai beban dan lain-lain. Kemudian diisikanlah neraca saldo. Kalau kalian masih ingat, neraca saldo yang diisi di sini adalah neraca saldo yang pertama, yang ketika belum ada transaksi penyesuaian. Oke, itu ada di bab 2. Kemudian akan ada data penyesuaian. Nah, data penyesuaian ini kan tidak semua akun terpengaruh dengan data penyesuaian. Apa yang biasa terpengaruh? Nah, yang seperti yang sudah kalian pelajari bahkan coba untuk kerjakan pada minggu yang lalu, yaitu misalnya aset yang dibayar di muka. Misalnya di sini ada asuransi dibayar di muka, maka akan terlihat pencatatan akan terlihat pencatatan jurnal penyesuaian di sini. Lalu kemudian setelah itu apa yang ada di sini ditambahkan atau dikurangkan dengan apa yang ada di jurnal penyesuaian, apa yang ada di bagian atau data penyesuaian. Lalu hasilnya nanti diletakkan di neraca saldo setelah penyesuaian. Contoh paling atas biasanya kan kas. Kas itu saldo normalnya selalu di debit. Nah, biasanya untuk penyesuaian tidak ada penyesuaian yang mempengaruhi kas, sehingga di sini nanti pasti akan kosong. Jadi misalnya di sini kas adalah Rp1.000. Artinya karena di sini kosong, berarti di neraca saldo setelah penyesuaian kas akan dimasukkan di kolom debit sebesar Rp1.000. Contoh untuk akun yang biasanya terkena pengaruh data penyesuaian, seperti misalnya asuransi dibayar di muka. Saldo normalnya kan di neraca saldo awal adalah di debit, misalnya Rp3.000. Lalu karena ada penyesuaian di kredit, misalnya sebesar Rp1.000, maka kita akan kurangkan karena yang satu di debit, yang satu di kredit, maka di sini debit tambah kurang kredit adalah menjadi sisa Rp2.000 di posisi debit. Contoh lain, misalnya ada transaksi piutang, tambahan piutang. Jadi piutang saldo awalnya misalnya 1.000.
Lalu karena ada data penyesuaian yang menambah piutang, di sini di debit juga ada 2.000 misalnya. Sehingga neraca saldo penyesuaiannya adalah 1.000 ditambah 2.000. Hasilnya adalah di sini menjadi 3.000. Langkah selanjutnya adalah kita harus memilih akun-akun yang ada di sini itu mau dimasukkan pada laporan laba rugi atau laporan posisi keuangan. Kita harus tempatkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, jadi apa yang sudah masuk? Misalnya kas masuk di laporan posisi keuangan. Tadi saldo akhirnya adalah 1.000 di sini, artinya 1.000, oh dia masuk di laporan posisi keuangan. Tidak lagi masuk di laporan laba rugi. Nanti akan kita pelajari akun-akun apa saja yang masuk di laporan laba rugi dan yang masuk di laporan posisi keuangan. Oke, bisa kita lihat, jadi di sini langkahnya ya, masukkan seluruh akun dalam buku besar yang memiliki saldo ya. Ini semua saldo dari buku besar. Kalau Anda masih ingat langkah pembuatan neraca saldo seperti itu. Kemudian akan ada ayat jurnal penyesuaian seperti ini ya. Jadi ada beban perlengkapan di debit, kemudian perlengkapannya di kredit. Kita kembali dulu ya, kita lihat di sini. Oke, ini saldo neraca saldo awal. Kemudian ini jurnal penyesuaian. Oke, kemudian jurnal penyesuaian itu di-input ke bagian data penyesuaian. Lihat bagian ini yang warnanya latarnya agak abu-abu. Ini tadi neraca saldo awal ya. Sedangkan ini tadi tidak ada, belum ada. Kenapa tiba-tiba bisa ada? Bisa ada karena ini merupakan tambahan akun yang dibutuhkan, yang mana ini muncul dari adanya jurnal atau data penyesuaian. Kita lihat 1-2 contoh saja ya. Misalnya tadi data penyesuaiannya yang paling pertama di sini adalah beban perlengkapan di debit 1.500 dan perlengkapan di kredit. Kita cari apakah sudah ada beban perlengkapan pada bagian yang abu-abu ini. Di sini belum ada, sehingga kita tambahkan di bawahnya. Beban perlengkapan, apakah isi di kolom neraca saldo? Tidak, kita harus ke bagian penyesuaian. Tadi beban perlengkapan di debit, isi 1.500. Berikan kodenya A, supaya memudahkan. Bahwa ada pasangannya, si A itu harus ada pasangannya, harus ada 2. Satu di debit, satu di kredit. Kemudian harus ada minimal 2 gitu ya. Yang berikutnya adalah perlengkapan. Perlengkapan tadi di kredit. Oh, di sini sudah ada sebelumnya di debit 2.500. Oke, isi di data penyesuaiannya aja langsung di bagian kredit sebesar 1.500. Oke, lihat contoh jurnal penyesuaian yang kedua. Beban asuransi di debit sebesar 50 dan asuransi dibayar di muka sebesar 50. Sekali lagi lihat dulu di sini sudah ada beban asuransi atau belum. Jika belum, silahkan tambahkan. Ingat angkanya yang 50 itu di debit tidak dimasukkan di kolom atau bagiannya neraca saldo, melainkan dimasukkan pada kolomnya penyesuaian. Di debit 50 ini B, kemudian tadi pasangannya adalah asuransi dibayar di muka sebesar 50 juga di kredit. Nah, sebelumnya asuransi dibayar di muka sudah ada di debit sebesar 600, lalu ditambahkan penyesuaiannya, tapi posisinya ada di kredit. Satu contoh terakhir, untuk yang lainnya mohon Anda pelajari sendiri. Beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Di debit, beban penyusutannya dan akumulasinya di kredit. Cari beban penyusutan apakah sudah ada? Oh, ternyata belum ada. Bu, saya lihat nih beban penyusutan duluan. Boleh nggak Bu saya taruh di bawahnya beban asuransi? Boleh, silahkan. Oke, beban penyusutan di debit 40 langsung masuk di kolom penyesuaian dan akumulasi penyusutan peralatan saat ini di sini ternyata belum ada juga. Artinya tadi boleh langsung dimasukkan lagi di bawah beban penyusutan, atau seperti contoh ini dia duluan memasukkan akumulasi penyusutannya. Silahkan, tidak menjadi masalah. Yang penting kelihatan ini merupakan transaksi penyesuaian bagian C. Lalu ada transaksi D, E, F, dan G. Semuanya ini sudah Anda kerjakan pada contoh soal atau contoh latihan Anda. Oke, selanjutnya setelah data tersebut semuanya dimasukkan, ini sudah tahap yang ketiga ya sekarang. Tadi kita sudah lewati tahap kedua. Tahap kedua sekarang, oh ternyata ada cukup banyak tambahan akun. Tahu dari mana? Ya taunya dari kita lihat di sini setelah ada saldo dari neraca saldo yang awal, ternyata masih banyak tambahan ke bawah, gitu ya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke tahap pengisian neraca saldo setelah penyesuaian.
dengan cara menjumlahkan kolom-kolom neraca saldo setelah penyesuaian dan periksa kesamaannya. Mari kita lihat di sini kas, tadi saya sudah jelaskan di neraca saldo awal ada 15.200 di debit, di penyesuaian nggak ada. Kalau begitu langsung masukkan di sini 15.200. Perlengkapan di neraca saldo awal di debit ada 2.500. Kemudian di data penyesuaian adanya di kredit 1.500. Satunya di debit, satunya di kredit. Kalau begitu kita kurangkan. Hasilnya adalah 1.000. Posisinya di mana? Debit atau kredit. Kita ingat bahwa perlengkapan itu saldo normalnya selalu di debit. Di samping itu, nilai yang lebih besar antara 2.500 dan 1.500 adalah 2.500. Lalu asuransi dibayar di muka 600, kemudian di neraca saldo awal di debit 600, kemudian data penyesuaiannya ada di kredit sebesar 50. Sehingga pada neraca saldo setelah penyesuaian nilainya sisa menjadi 550 di kolom debit. Dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, untuk yang tidak ada saldonya di neraca saldo awal gimana, Bu? Ya udah, langsung dipindahkan saja dari data penyesuaiannya. Oke, sesuaikan. Selalu hati-hati untuk selalu melihat posisinya ada di debit atau di kredit. Yang paling sering terjadi itu adalah kita lihat di sini misalnya yang perlengkapan saldo awalnya 2.500, terus ada saldo kredit. Kita sudah benar mengurangkan menjadi sisa 1.000, tapi 1.000-nya kita taruh di kredit. Padahal harusnya saldo normalnya adalah di debit. Makanya kita perlu memahami dan mengingat tentang saldo normal. Oke, itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, kita masukkan akun-akun yang harus masuk ke laporan laba rugi, ke bagian laba rugi. Oke, yang masuk ke bagian laporan laba rugi itu adalah komponen beban dan pendapatan. Sekali lagi, beban dan pendapatan. Tanpa melihat yang ini, kita lihat dulu yang ini. Yang mana yang beban atau pendapatan di sini? Oh, pendapatan jasa diterima di muka, Bu. Eits, ingat, pendapatan jasa diterima di muka itu adalah kelompok apa? Yang harus ingat, liabilitas. Sehingga pasti tidak ditaruh di sini kan? Oke, pendapatan. Oh, ini Bu, pendapatan jasa. Lihat yang mana ya, Bu? Yang 10.000. Oke, atau yang mana? Nah, di sini adik-adik selalu harus mengingat bahwa pendapatan jasa itu yang ditransfer atau yang ditulis di laporan laba rugi dan nanti di sini laporan posisi keuangan itu adalah nilai akhir dari yang ada di sini. Ya, jadi kita bertahap. Kalau ini sudah lewat, ya udah kita pindah ke sini. Kalau ini berdua sudah lewat, kita pindah ke sini. Jadi yang diambil untuk laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan itu adalah nilai yang ada di sini. Nah, untuk pendapatan jasa kok bisa 10.600, bukan 10.000 dan 400. Harusnya kan 1.400. Ya, di sini ada lagi tambahan dari transaksi E, nanti Anda lihat sendiri yaitu sebesar 200, sehingga totalnya adalah 600 penambahannya. Sama-sama di kredit 10.000 tambah 600 jadi 10.600. 10.600 ini pindah ke laporan laba rugi. Lalu cari lagi, masih ada nggak pendapatan lain-lainnya? Nggak ada. Kalau begitu kita pindah ke beban. Wah, banyak nih, beban gaji 5.200 di debit, sewa 900 di debit, beban perlengkapan 1.500 di debit, beban asuransi 50 di debit, dan seterusnya. Oke, sedangkan yang masuk ke laporan posisi keuangan adalah akun-akun yang ada di selain akun pendapatan dan beban, yaitu akun-akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset itu yang termasuk aset kas masuk, Bu. Oke, 15.200 ya. Perlengkapan masuk, Bu. Oke, 1.000. Asuransi dibayar di muka. Aset, Bu. Aset 550. Kemudian peralatan 5.000 ya. Jadi itu yang perlu selalu diperhatikan. Oke, saya akan lanjut di video part yang kedua ya, supaya tidak terputus